belajar dengan materi yang baru. Namun sebelum mulai, Ibu mengajak kehadiran dulu. Luciana Naben, hadir Bu. Fitri Nani, hadir Bu. Oke, baik. Sebelum mulai dengan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum memulai dengan materi hari ini, Ibu mau tanya dulu, apakah anak-anak masih ingat materi minggu lalu? Masih Bu, tentang penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Bagus, ternyata kalian masih ingat materi minggu lalu, mantap sekali. Baik, jadi kita masuk pada materi yang baru. Hari ini kita belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak-anak, kita memulai berawal dari pembentukan BPUPKI. Nah, anak-anak semua, BPUPKI singkatannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Juni, dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, anak-anak semua, bangsa Indonesia, bangsa kita ini mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam perang Asia Timur Raya itu menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang kepada bangsa Indonesia yaitu yang pertama itu adalah pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia itu dikirim ke Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan yang berat. Banyak laki-laki Indonesia meninggal pada waktu itu. Yang kedua itu adalah ada pengambilan paksa. Saat itu tentara Jepang itu mengambil pakaian, makanan dari ada pengambilan paksa. Saat itu tentara Jepang itu mengambil pakaian, makanan dari keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Yang ketiga itu adalah perbudakan paksa. Perempuan Indonesia ini banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Baik. BPUPKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Yaitu sidang pertama itu berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan membahas tentang dasar negara, sedangkan sidang kedua itu membahas tentang. Baik, anak-anak, kita akan masuk pada materi pokok yang kedua, yaitu semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama itu kita harus tahu pengertian semangat. Nah, semangat adalah tekad atau dorongan hati untuk mencapai keinginan tertentu. Nah, semangat kebangsaan itu disebut juga dengan nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah paham yang menganggap bahwa kesetiaan setiap pribadi itu harus diserahkan kepada bangsanya. Yang berikut adalah patriotisme. Patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Yang terakhir kita masuk pada materi pokok yang terakhir itu adalah komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, komitmen adalah perilaku atau sikap yang ditandai dengan adanya rasa memiliki atau rasa memberikan perhatian untuk mewujudkan cita-citanya dengan sungguh-sungguh. Nah, para pendiri negara ini memiliki ciri-ciri komitmen, yaitu yang pertama itu adalah mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua itu adalah adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga itu adalah selalu bersemangat dalam berjuang. Baik anak-anak, materi kita telah selesai. Jadi Ibu minta
satu orang menyimpulkan yang hari ini kita bahas, menyimpulkan materi. Ada yang bisa menyimpulkan? Bisa, Bu. Oke, baik, saya akan menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang pertama ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu yang pertama Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Soekarno, yang ketiga Insinyur Soekarno. Bagus sekali kesimpulannya. Terima kasih Nolvi. Baik, hari ini pelajaran kita telah selesai. Untuk mengakhirinya, Ibu berdoa buat kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, jadi pertemuan kita hari ini selesai. Terima kasih atas waktunya anak-anak semua. Jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan.